Kembali lagi bertemu dengan saya, Sony Alpha. Kali ini kita akan lanjut bahasan terkait tentang bitwise operator. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa jenis operator lainnya seperti arithmetic operator, comparison operator, boolean operator, dan compound operator. Dan terakhir adalah saya akan membahas terkait bitwise operator. Kenapa operator bitwise ini saya jadikan materi pembahasan operator terakhir? Karena memang bitwise operator ini merupakan salah satu operator yang bisa dikatakan agak sedikit berbeda gitu ya, dan mungkin rekan-rekan tidak akan terlalu sering ya menggunakannya jika bekerja di kalkulasi-kalkulasi yang bisa dikatakan high level gitu ya. Karena sekali lagi bitwise operator ini dari namanya saja ada bitnya, artinya memang ketika kita ingin melakukan operasi terhadap suatu bilangan pada level bitnya, baru mungkin bitwise operator ini akan banyak rekan-rekan gunakan gitu ya. Langsung saja, di sini ada beberapa tabel yang memperlihatkan kepada kita bahwa ada beberapa simbol yang digunakan untuk melakukan proses bitwise operator ini. Ada add, bitwise. Nah, ini sedikit berbeda ya rekan-rekan kalau rekan-rekan memperhatikan ketika kita membahas terkait logic atau boolean operator, di sana juga terdapat operator and. Namun memang disimbolkan oleh dua simbol N gitu ya. Sementara kalau bitwise operator hanya satu. Sekali lagi tidak boleh tertukar antara logic operator N dengan bitwise operator N karena akan menghasilkan satu hal yang berbeda. Nanti kita tunjukkan. Di sini juga ada OR, operator, SOR, NOT gitu ya. Mungkin ada juga shift left sama right left. Kita akan membahas beberapa di antara ini sebagai salah satu contoh ya, bagaimana cara kerja bitwise operator. Baik, langsung saja. Saya akan mencoba melakukan simulasi di Walkwi seperti biasa. Di sini saya akan menunjukkan satu hal terlebih dahulu. Semisal saya ingin meng-N-kan ya. Ketika saya memiliki dua operator, katakan saja in A sama dengan 10 gitu ya. In B sama dengan 13, katakan seperti ini. Ketika saya ingin melakukan logic operator N misalkan terhadap A dan B, oke, serial dot print, oke, hasil operasi, oke, operasi. Kita lihat ya, saya akan real.print A dan B. Saya menggunakan logic operator terlebih dahulu, maka akan menghasilkan satu, gitu ya. Kenapa satu? Nah, coba kita lihat dulu ya. Kenapa menghasilkan satu? Oke, kenapa menghasilkan satu? Karena memang A ini karena memiliki nilai dianggap sebagai true dan B ini karena memiliki nilai dianggap sebagai true. Sehingga true kita N-kan dengan true maka akan menghasilkan true. Nah, gitu ya. Namun berbeda ya ketika rekan-rekan menggunakan hanya satu simbol N seperti ini. Ini berarti menunjukkan adalah bitwise operator. Kalau kita perhatikan hasilnya adalah 8. Nah, pertanyaannya bagaimana kok bisa menghasilkan angka 8 ini? Sementara kalau kita boolean operator kan kita sudah mengetahui ya kenapa hasilnya 1, karena memang true and true. Sementara kalau bitwise menggunakan bitwise operator, kenapa hasilnya adalah 8? Oke. Oke, untuk menjelaskan hal tersebut, maka saya perlu bantuan ya untuk mempermudah saya. Wait minute.
Ya, dari mana sih asal nilai 8 ini? Ternyata ketika kita menggunakan bitwise operator dan ketika kita melakukan AND operasi menggunakan bitwise operator, saya tulis kembali A nilainya adalah 10 dan B nilainya adalah 13. Nah, ketika kita melakukan operasi bitwise AND, maka yang akan terjadi adalah A dan B akan diolah nilainya dalam bentuk binarinya. Artinya kita harus tahu dulu bentuk binari dari A berapa, B berapa. Nah, untuk melakukan konversi, saya akan menggunakan software saja ya. Gitu ya. Di sini saya sudah membuka software online, di mana di sini itu ada decimal to binary. Nah, saya membutuhkan decimal to binary dulu. 10 saya konversikan binary-nya adalah 10,10. Jadi, kalau kita menjadikan dia 8 bit, maka kita bisa tulis 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Oke. Dan 13 berapa? Oke, kita konversi juga 1101. Maka kita bisa tulis 00 00 1101. Nah, ini kita N kan. Kita N kan di ininya ya, logiknya. Nah, untuk meng-N-kannya logiknya yang sama ya seperti yang kita bahas sebelumnya menggunakan kaidah gerbang N ini. Dia hanya akan bernilai 1 ketika dua-duanya 1 ya. Nah, kita kembalikan lagi. Oke. Maka kalau kita lihat sekarang, kita akan N-kan 0 kita N-kan terhadap true, maka hasilnya adalah false ya. True terhadap false berarti kita N-kan jadinya false. Ini juga false, ini akan jadi true, true jadinya true. Ini false, 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 false. Sehingga hasil kalkulasinya adalah ini. Nah, maka hasil kalkulasi N terhadap B gitu ya adalah 00001000. Ini kalau kita konversikan 00001000 seperti ini ya. Maka akan menghasilkan angka 8. Itulah sebabnya di sini kenapa hasilnya ada 8 gitu ya. Nah, seperti itu cara kerja dari bitwise operator ya. Ini kalau kita konversi jadinya adalah 8 bentuk desimalnya. Sesuai ya. Nah, kita coba lagi yang lain. Misalkan kita OR-kan ya. Nah, kalau kita menggunakan boolean operator, atau logic operator, maka hasilnya adalah true or true, hasilnya harusnya true atau 1 ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, saya running ulang. Ya, hasilnya adalah true, benar ya. Sementara kalau kita pakai bitwise OR, hasilnya adalah 15. Kenapa hasilnya 15? Prosesnya juga akan sama ya, rekan-rekan. Ini saya buka lagi. Ini misalkan kita OR-kan sekarang. Nah, ini saya hapus. Tadi 0 ya, gitu ya. Ini kita OR-kan. Ketika kita mau OR-kan, maka akan berlaku dia hanya akan false ketika dua-duanya adalah false gitu ya. Ini otomatis akan menjadi 1 atau true, ini juga true, ini juga true, ini juga true. False, 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 false. Sehingga kalau kita konversi jadi seperti ini, maka hasilnya 15. Maka di sini memang hasilnya ini adalah 15. Nah, itu cara kerja dari operator bitwise OR. Jadinya sangat sederhana. Mungkin kita lanjut saja ya ke shift left dengan right left gitu ya. Jadinya dari katanya aja shift gitu ya, left berarti ketika kita ingin melakukan pergeseran bit gitu ya. Artinya kalau kita memiliki suatu value di sini,
yang terdiri atas 8 bit, kita bisa geser ya bitnya ke kiri atau ke kanan menggunakan operator shift left atau shift right gitu ya. Sekarang kita coba misalkan menggeser bit dari A atau bit dari B ya, misalkan saya akan geser ke kanan gitu ya, atau shift right sebanyak 3 bit gitu. Oke, shift right sebanyak 3 bit. Dari awalnya nilainya 13 gitu ya. Sekarang kalau kita geser 3, hasilnya berapa sih gitu ya? Apakah tetap 13? Nah, tentu akan berubah ya. Kita akan lihat. Maka ternyata hasil operasinya 1. Kenapa 1? Nah, ini menarik ya, kita bahas. Ya, tadi kita sudah memiliki nilai B sama dengan 13, di mana bentuk binernya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Oke? Terus yang akan kita lakukan adalah kita ingin menggeser sebanyak 3 bit ke kanan. Maka yang akan terjadi adalah ini satu yang paling kanan akan tergeser ke belakang sekali gitu ya, seolah-olah hilang. Ini juga akan tergeser ke bit sini ya, ketiga sini. Ini juga akan geser sini, dan ini akan kegeser jadi bentuk pertama. Yang 0 ini bentuk kedua dan lain-lain. Maka akan terjadi adalah 0, 0, 0 baru gitu ya, 0, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Karena pergeserannya ada 3, sehingga kalau kita konversikan ini, maka nilainya akan jadi 1 gitu ya. Maka di sini hasilnya memang benar 1. Sekarang bagaimana kalau kita gesernya ke kanan misalkan ya, ke kiri, sorry, saya gesernya ke kiri 1 aja. Nah, ini kalau kita running awalnya 13, kalau kita geser ke kiri sebanyak 1 bit, maka hasilnya berapa sih gitu ya? Ternyata hasilnya jadi 26. Dari 13 jadi 26. Coba kita lihat ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Sekali lagi, bentuk dari binary B tadi gitu ya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 gitu ya. Dimana sekarang yang akan kita lakukan, kita akan menggeser ya 1 ke kanan gitu ya. Berarti apa namanya, ini kegeser gitu ya, seolah-olah kebuang. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Terus akan masuk value baru di sini ya, yang akan masuk menggantikan ini gitu ya. Maka hasilnya akan jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, gini ya. Sehingga kalau kita konversikan gitu ya, dari desimal atau dari binary ke desimal, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ini kita konversi, maka hasilnya benar 26. Jadinya sangat sesuai ya. Ini hasil konversinya jadi 26. Nah, begitulah cara kerja dari operator bitwise ini gitu ya. Sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa operator bitwise ini sebenarnya mengikuti kaidah dari operator logic gate tadi gitu ya, logic gate sebelumnya atau boolean operator. Namun mereka memang bekerja di bilangan binernya gitu ya, dan hasilnya bukan hanya true atau false gitu ya, melainkan hasilnya adalah suatu bentuk binary. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang bitwise operator. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.